Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Budi Setiawan STMN, dosen tetap Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT khususnya pada bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Video ini menampilkan proses pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah manajemen server, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS pada program studi Teknologi Informasi. Saya mengajar mata kuliah manajemen server pada semester gasal tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini menggunakan kode TIF 22338 pada kurikulum program studi Teknologi Informasi. Adapun deskripsi dari mata kuliah manajemen server adalah sebagai berikut. Manajemen server merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai perangkat-perangkat komputasi terpusat pada jaringan komputer dan metode, teknologi, serta standar untuk memanfaatkan dan mengelola perangkat-perangkat tersebut. Pembelajaran juga memberikan strategi pengelolaan perangkat server untuk menghadapi tantangan global modern terkait manajemen dan keamanan informasi. Perkuliahan manajemen server dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yakni perpaduan antara pembelajaran tatap muka secara langsung atau luring dan secara daring melalui platform e-learning yang telah disediakan oleh Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi. Dalam course yang tersedia di e-learning, mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengakses materi perkuliahan, mengunggah tugas, dan melakukan diskusi secara interaktif. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, agar mahasiswa lebih aktif, mendapatkan keilmuan serta pengalaman dalam mengelola perangkat server. Guna memberikan peningkatan pengalaman bagi mahasiswa, diterapkan juga metode pembelajaran melalui pemanfaatan perangkat yang digunakan di industri teknologi informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen server meliputi CPMK pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar manajemen perangkat server. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan prosedur konfigurasi dasar perangkat server. CPMK 3, mahasiswa mampu mengelola layanan berbasis jaringan dalam perangkat server. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis kejadian dan melakukan troubleshooting pada server. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun dokumentasi dan laporan manajemen server. Penilaian dalam mata kuliah manajemen server ini mencakup dua komponen utama, yaitu proses sebesar 60% dan asesmen sebesar 40%. Melalui pendekatan ini, saya merancang ekosistem pembelajaran yang proaktif serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen server. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya teman-teman hari ini? Nah, baik. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah manajemen server. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan minggu lalu yang sudah kita buka tentang mata kuliah manajemen server ini. Hari ini kita akan bahas tentang perangkat server. Bagaimana hardware-nya, bagaimana sifat-sifatnya, dan juga nanti jenisnya apa saja yang ada di dunia teknologi informasi yang selama ini kita kenal. Dan nanti teman-teman, saya akan demokan juga perangkat server itu nyatanya di dunia nyata seperti apa yang dipakai oleh teman-teman industri teknologi informasi. Apabila nanti teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan bisa diinterrupt. Kita bisa sesi interaktif untuk bertanya jawab, dan juga kita teman-teman bisa saling menanggapi apa yang materi yang saya sampaikan. Baik, saya awali. Server. So, what is a server? Apa sih server itu? Server ya, teman-teman pasti tahu, pernah mendengar. Sekarang bahkan kita
di era pandemi ini, pasca pandemi, teman-teman menggunakan teknologi informasi secara ekstensif. Dari ruang kos, dari tempat tidur, kita bisa melakukan banyak hal. Bisa transfer uang, bisa membeli barang, ya. Bahkan bisa berkomunikasi jarak jauh tatap muka, bisa conference, bisa juga kita hadir dalam suatu acara secara virtual hanya dari suatu tempat. Dengan bantuan yang namanya teknologi, namanya internet. Di sana ada beberapa komponen yang membantu kita untuk komunikasi secara jarak jauh. Dalam terminologi teknologi informasi, ya, ada beberapa pihak yang membantu kita melakukan komunikasi jarak jauh seperti itu. Salah satunya namanya server. Ada metode yang namanya client server. Salah satu bertindak sebagai klien yang biasanya meminta data, dan salah satu bertindak sebagai server yang biasanya memberikan data. Seperti kalau kalian mengakses sistem informasi akademis, kita sebagai klien meminta data kepada server. Atau ketika kalian mengupload suatu foto di media sosial seperti Instagram, Instagram punya server yang menyimpan foto yang kalian upload. So, apa itu server? Sesuai namanya, servers, to serve, melayani, bahasa mudahnya pelayan. Kalau begitu, pelayan rumah tangga, pelayan restoran, server dong. Istilahnya sama, server. Hanya yang kita bicarakan dalam terminologi di manajemen server adalah server berupa perangkat elektronis, seperangkat komputer yang bekerja khusus untuk melayani, to serve clients melalui jaringan internet, melalui jalur komunikasi yang selama ini sudah menjadi backbone dari aktivitas kita sehari-hari. Itulah server. Sekarang jaringan kita pastilah jaringan client server. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah berkomunikasi dengan banyak pihak, mengirimkan data, menerima data, mendownload data, melihat data, dan lain sebagainya. YouTube itu punya server yang menyimpan video yang kita unggah. Instagram, TikTok punya server yang menyimpan video yang kita bikin. Nah, itu jaringan client server. A server-based network best for sharing resources and data while providing centralized network security for those resources and data. Server yang terdapat dalam jaringan kayak gini adalah cara terbaik untuk sharing resources, untuk berbagi sumber daya dengan komunikasi atau dengan kontrol yang tersentral, termasuk mengenai keamanan, mengenai resources and data. Coba teman-teman kalau menyimpan data, selama ini ya, era sebelum kalian kuliah, beberapa 5-10 tahun yang lalu, sebelum server itu benar-benar masif bisa menyimpan data banyak, bayangkan jika seorang mahasiswa tugas akhir menyimpan data skripsinya, TA-nya di laptopnya, ya, datanya itu tidak bisa kita akses di saat yang diperlukan. Dan untuk saat ini, alhamdulillahnya kita sudah bersyukur bahwa teknologi server memungkinkan kita menyimpan data secara remote tanpa harus terbatas ruang dan waktu. Ngambilnya jam 24 malam, nggak apa-apa. Nguploadnya jam 1 pagi, nggak apa-apa. Bahkan kadang-kadang kalau ada pendaftaran gitu ya, terakhir kapan? 2359, nguploadnya 2358, masih bisa kok, karena servernya buka 24 jam. Nah, itulah yang namanya teknologi server. Nah, terus server itu fungsinya buat apa saja nih ya? Selain menyimpan data, apakah ada fungsi lain? Nah, ada 3 fungsi utama yang dilakukan oleh pihak yang namanya server ini. Pertama, storage, nyimpan data. Bentuk servernya atau istilah yang dikenal di dunia teknologi informasi ada yang namanya NAS dan ada yang namanya SAN. NAS adalah Network Attached Storage, penyimpanan yang dipasang masuk ke dalam jaringan. Jadi misalnya di antara kalian satu kelas ini ada satu orang yang bertugas nyimpen uang. Nah, itu namanya server untuk keuangan. Kemudian fungsi yang ketiga, selain menyimpan data, menghost suatu aplikasi, dia juga dapat berfungsi untuk kepentingan jaringan yang lain. Misalkan memberikan konfigurasi otomatis atau routing untuk kepentingan network. Itu juga namanya server. Kenapa teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang dari luar negeri? Karena dalam jaringan kita ada server-server yang dia menghubungkan. Ini dari Indonesia. Routingnya lewat mana? Jalannya lewat mana? Oh, ke sini. Jalannya lewat mana? Ke sini. Sampai akhirnya sampai ke Amerika. Hanya saja ordernya milidetik.
Sehingga tanpa terasa kita bisa berkomunikasi lintas benua dalam jangka waktu sekian detik. Karena peran server yang memberikan layanan-layanan berbasis jaringan. Oke, setelah kita ketahui bahwa fungsi server itu ada 3 utamanya ya. Sekarang di dunia TI ada beberapa server yang punya fungsi yang sangat spesifik. Layanannya sangat spesifik. Misalnya ada yang namanya FTP server, application server, web server, online game server, mail server, name server, dan lain sebagainya. Pokoknya yang belakangnya pakai server-server itu ya. FTP server adalah salah satu contoh di mana file kita disimpan dalam suatu server yang bisa diakses oleh berbagai macam klien. Kalau sekarang modernnya adalah teman-teman memiliki cloud storage ala apa itu namanya? Google Drive. Selain Google Drive ada apa lagi? Mega.nz, Dropbox, atau box.com juga ada. Bahkan mereka sekarang memberikan layanan untuk storage itu gratis dan tidak hitung-hitung. Kemudian teman-teman semuanya bentuknya tadi sudah saya sampaikan ya, ada yang seperti desktop, ada yang namanya rack mount, dan ada yang blade ya. Pada masing-masing bagian yang seperti ini. Kita bedah dikit secara virtual sebelum kita lihat secara langsung ya. Pertama, mainboard server. Umumnya mainboard server itu ketika kita bedah memiliki slot prosesor lebih dari 1 dan RAM lebih banyak daripada mainboard PC pada umumnya. Supaya ini bisa nyala, dia membutuhkan power supply khusus. Karena apa? Teman-teman menyalakan komputer atau laptop paling lama berapa jam sampai shutdown lagi? 12 jam pernah? Pernah? 24 jam pernah? Pernah? 48 jam pernah? Nah, hardware seperti ini, server dirancang untuk nyala 24 jam, 365 hari. Nggak ada ceritanya kan? Kita membuka Google, terus mencari sesuatu, terus jawabannya, maaf, servernya sedang istirahat. Nggak ada ceritanya kan? Harus buka 24 jam. Kalian mau membayar sesuatu, tiba-tiba servernya, petugasnya sedang istirahat. Nggak ada ceritanya. Karena ini mesin yang nyala 24 jam sehingga membutuhkan power supply khusus nyala 24 jam. Kita bedah lagi dikit, yaitu masuk ke yang namanya prosesornya. Prosesor server adalah jenis prosesor khusus yang dia soketnya khusus, arsitekturnya khusus, dan biasanya bisa bekerja sama dengan prosesor lain. Artinya prosesornya nggak cuma satu, otaknya bisa banyak. Yang dipakai alternatif selain Linux adalah yang namanya FreeBSD. Ada yang namanya Solaris dan Sun Cobalt. Kalau kalian belum pernah mendengarkan ini, saya sampaikan beberapa informasi ya. Di antaranya, mesin-mesin yang dipakai di bank, server yang dipakai di bank, itu biasanya mesinnya versi lama. Sistem operasinya juga versi yang bukan yang paling modern. Kenapa? Karena mereka mengutamakan keamanan dan kestabilan. Di antaranya dari dua ini. Jelas jarang kita dengar karena kita juga jarang menggunakan. Nah sekarang setelah teman-teman mendengar penjelasan tadi, kira-kira menurut kalian apa sih perbedaan antara PC biasa dan server? Ada yang mau jawab? Ya Pak. Ya silahkan masuk Pak. Dari apa yang tadi udah dibahas ya Pak, izin menjawab untuk bedanya server sama PC itu pertama itu dari segi tujuannya Pak. Tujuan kalau tadi kan PC itu untuk ranahnya itu pribadi, perseorangan, tapi kalau server itu kan untuk umum, untuk sebagai layanan, itu tujuannya. Terus yang kedua itu dari spesifikasi Pak. Tadi PC itu pasti kan speknya pasti berbeda dengan server, karena tadi kita ngebahas PC itu untuk dihidupkan itu tidak lama, tapi kalau server harus 24/7 harus selalu hidup, makanya hardware-nya pun berbeda. Setelah itu tadi ada juga sistem operasi yang berbeda dengan sistem operasi dari PC biasa. Setelah itu juga tadi ada menyinggung terkait dengan harga prosesor, yang prosesornya itu prosesor tersendiri, bukan prosesor yang biasa kita pakai, jadi harganya lebih mahal, seperti itu Pak, mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya ya. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan bahwa apa bedanya server dan PC, beberapa udah di-highlight oleh Mas Fatwa ya. Jadi memang fungsinya berbeda. Ibarat teman-teman itu punya satu set pisau. Pisau yang kecil sampai yang besar. Teman-teman kalau mau ngiris bawang, kira-kira pakai pisau yang mana?
Pakai golok nggak? Nggak mungkin kan? Kalau mau menyembelih ayam atau kambing atau kurban, apakah pakai pisau untuk ngupas bawang tadi? Nggak kan ya? Bahkan karena berbeda fungsinya itu, kita bisa melihat bentuknya pun kadang-kadang beda. Ada pisau yang khusus untuk memotong buah supaya bergelombang itu ya, atau roti gitu kan ya. Nah, itulah seperti PC dan server. Memang fungsinya beda. Apakah bisa di-swap begitu saja? Belum tentu bisa. Jadi, perbedaan-perbedaan inti server dan PC tadi sudah disampaikan. Fungsinya beda, hardware-nya beda, harganya beda, dan juga ketahanannya berbeda. Baik, saya lanjutkan. Pada umumnya, server akan menjadi hardware yang lebih cepat daripada PC biasa. Kenapa? Biasanya RAM-nya lebih besar, core-nya, intinya lebih banyak. Seperti halnya kita memiliki HP, mungkin HP yang mahal atau laptop yang mahal, tidak semua orang bisa menggunakan. Kalau server sendiri, karena harga build-nya memang mahal, jadi memang tidak semua orang sanggup untuk memilikinya untuk kepentingan pribadi. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Silakan Mas Fajar. seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada server merek khusus seperti Intel dengan Xeon-nya dan AMD dengan EMC-nya. Nah, itu kan perlu membutuhkan resource yang lebih mahal ya Pak. Ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika tidak memiliki resource yang cukup untuk membeli sebuah server, apakah ada alternatif atau solusi yang ditawarkan Pak? Ya, baik, pertanyaan yang bagus, terima kasih. Nah, itu ibarat kita mau butuh HP tapi nggak punya uang untuk beli HP karena harganya HP yang kita inginkan mahal. Apakah ada alternatifnya? Apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk hal itu? Nah, teman-teman semuanya, berkat perkembangan teknologi, server tidak lagi menjadi ya yang namanya server, nggak lagi menjadi monopoli mereka yang mampu membeli hardware yang mahal. Kita pun bisa ya, kita pun bisa membentuk server kita sendiri dengan level yang lebih rendah, tetap menggunakan prinsip-prinsip server. Misalnya namanya home server. Kalau teman-teman punya seperangkat PC seperti ini ya, yang bisa kita gunakan untuk sistem operasi, bisa kita gunakan fungsi-fungsi dasar, maka ini bisa kita bentuk menjadi sebuah server sederhana. Tentu saja home server atau desktop PC server kayak gini kemampuannya beda. Ibarat teman-teman saya pokoknya pengen naik kendaraan roda 4 Pak. Oke, becaknya tambah 1 roda jadi 4, gitu kan ya. Atau kita menggunakan mobil yang sudah biasa ada kita gunakan. Tentu beda rasanya atau beda kekuatannya dengan mobil yang sudah didesain khusus dari sononya. Artinya kecepatannya, kemampuannya terbatas. Kalau untuk nyimpen data sedikit oke lah, memproses sedikit oke lah. Tapi jangan harapkan misalkan ya home server dengan versi desktop kayak gini bisa membuat program ala ChatGPT. Tentu bukan pada tempatnya. Tetapi ini jadi solusi alternatif di mana teman-teman kalau hanya memiliki fungsi dasar saja untuk menyimpan data penelitian, itu semua PC cukup. Bahkan sekecil yang kita punya seperti mini PC seperti Raspberry Pi, itu sudah cukup digunakan sebagai server. Yang sedang populer sekarang, virtual server, termasuk alternatif kalau kita nggak bisa punya. Kita biasanya satu fisik server itu adalah satu perangkat yang terhubung ke jaringan dan memiliki fungsi-fungsi seperti ini. Tetapi dengan bantuan teknologi yang namanya hypervisor, kita bisa seolah-olah punya banyak server di hardware yang sama. Yang sekarang itu ditawarkan sebagai layanan bisa disewa. Kita pun bisa menggunakannya. Saya butuh 5 server Pak, tapi saya punya 1, hardware-nya. Bisa kita simulasikan seolah-olah kita memiliki lebih dari 1, memiliki 5, 3, dan lain sebagainya. Teknologi inilah yang sekarang populer di masa kini. Dan teman-teman nggak lagi harus memiliki server fisik, karena bisa membayar atau menyewa penyedia virtual server. Artinya kita nggak mikirin nyalain servernya, nggak mikirin listriknya, nggak mikirin ganti harddisknya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan saya demokan hardware server itu kurang lebih seperti apa dengan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya the real server yang selama ini kita gunakan untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi. Baik teman-teman semuanya, hari ini akan saya demokan, akan saya perlihatkan peralatan server yang sungguhnya seperti apa. Ini salah satu server yang umum dipakai ya
untuk pengelola teknologi informasi, bentuknya pipih. Lebarnya secara standar ini adalah 19 inci. Seperti rak server terbuka itu, karena ada standarnya. Kemudian di dalamnya ada perangkat hardware server yang nanti bisa kita lihat masing-masing ya. Jadi umumnya bentuknya seperti ini, tipisnya kira-kira 2 ruas jari, dikatakan namanya 1U atau 1 unit. Setipis itu dia udah mengandung mainboard, RAM, kemudian kipas, power supply, hard disk, dan casing. Di mana nanti akan kita lihat satu persatu dari hardware-nya seperti apa. Nah, beratnya juga biasanya lumayan lebih berat daripada hardware yang lain. Biasanya komponen server ini dibuat tanpa untuk membukanya kita tidak memerlukan obeng, karena memerlukan pengunci khusus saja. Misalnya ini hanya dijepit saja, kemudian dibuka. Ada sedikit petunjuk di dalamnya biasanya ya. Kemudian hardware di dalamnya terdiri atas berbagai macam komponen seperti ini. Ada mainboard, ada power supply, ini RAM. Kemudian yang ada heatsingnya ini adalah prosesor-prosesor. Biasanya ada sekian kipas yang kalau dinyalakan, ini biasanya awal mula menyala sebuah server itu bunyinya sudah seperti helikopter ya. Ya, bising itu. Ini yang saya bawa kebetulan server yang sudah memang tidak digunakan lagi, bisa saya bongkar sedikit. Dan ada media penyimpan hard disk yang biasanya bisa swappable. Kita lepas satu persatu. Ini biasanya kan ditempati oleh hard disk, di mana satu server biasanya bisa berisi 2 sampai 16 slot seperti ini untuk bisa kita pasang dalam kondisi hot swappable, kondisi nyala. Kesetrum enggak, karena sudah ada proteksinya khusus. Di sini ada 4 slot yang bisa kita pakai, ya. Dimana ini bisa berisi hard disk atau SSD sekarang ya, dalam kondisi hot swappable. Kemudian selain itu ada komponen yang lain yang bisa kita copot, cuman ini biasanya sama RAM upgrade. Khusus formasi RAM ini ya, biasanya dia akan dipasang secara memiliki aturan tertentu, urutannya maupun bentuknya. Misalnya saya akan melepas salah satu RAM yang ada di sini. RAM-nya biasanya memiliki heatsink yang berfungsi untuk mengurangi panas di sekitarnya. Dan biasanya misalnya ada 6 slot, masangnya nggak urut 1, 2, 3, 4, 6, tapi berpasangan. RAM aja berpasangan kan itu ya. Biasanya seperti itu ya. Ini RAM, ini hard disk, dan kemudian prosesor. Untuk kasus ini prosesornya di bawah heatsink dan dia bisa kita copot, kita upgrade, dan ada slot prosesor kedua yang belum diisi. Jadi bisa diisi sekian prosesor, ada yang 2, ada yang 4. Maka pernah kita dengar misalnya ada prosesor yang multi-core, yaitu pada dasarnya tambahan. Satu prosesor ini biasanya memiliki 4 sampai 72 core, 72 otak untuk berpikir bersamaan. Makanya kenapa server itu powerful, kayaknya seperti itu. Baik ya, hardware ini power supply. Power supply juga bisa kita lepas dan dia mensupport daya dari semua perangkat yang terpasang. Dan ini beda, paling tidak 400 watt ke atas. Kalau listriknya di rumah 450 ya trip, bahasa Jawa kita jeglek gitu kan ya. Jadi jangan sekali-kali menyalakan server di kos kalian. Saya jamin nanti bikin listrik satu kos akan selalu mati. Karena dia memiliki tegangan naik di awal yang cukup tinggi. Ya, sekitar bisa 400 sampai 1000, tergantung berapa perangkat yang dipasang. Sehingga nggak mungkin saya menyembunyikan server di kos, nggak mungkin itu. Dalam keadaan mati ya, tapi kalau hidup pasti enggak. Baik, ini fungsi hardware-nya teman-teman semuanya. Pada umumnya kita biasanya modifikasi hanya dilakukan pada hard disk, prosesor, dan RAM. Sisanya akan seperti ini, nyala 24 jam 7 hari seminggu. Makanya kadang-kadang ada debunya, kadang-kadang ada kotorannya, dan lain sebagainya. Dan beratnya pun biasanya lebih berat daripada biasa. Lumayan buat fitness. Baik teman-teman semuanya, nah setelah ini nanti teman-teman bisa mencoba menghidupkan server versi mini dalam mini komputer yang namanya Raspberry Pi yang nanti akan saya sediakan masing-masing dan bisa menguji cobanya.
Biasanya server itu memiliki sistem informasi yang sifatnya open source karena lebih mudah untuk di custom, seperti Linux, FreeBSD dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mencoba Linux pada server yang sudah tersedia. Nah, setelah mencoba, nanti teman-teman bisa memberikan konklusi kira-kira server itu seperti apa sih ya? Bagaimana hardware-nya, bagaimana bentuknya, apa bedanya, kemudian bagaimana pengalaman yang ada. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi materi kita hari ini. Kita bahas mengenai server ya, hardware-nya seperti apa, karakternya seperti apa, bagaimana bentuknya, kita lihat sendiri masing-masing. Tadi ya sudah kita demokan bagaimana perangkatnya. Nah, sebagai bagian akhir, saya minta salah satu di antara kalian bisa memberikan konklusi apa yang kita pelajari hari ini, apa yang sudah didapetin, dan kira-kira pengetahuan apa saja yang bisa kalian dapatkan dari pembahasan kita hari ini. Karena tadi Fatma sudah mencoba menjawab, silahkan memberikan sedikit konklusi atas materi kita hari ini. Oke, izin ya Pak. Ya. Jadi untuk sedikit throwback apa aja yang sudah kita bahas dari tadi, itu yang ada beberapa poin yang sudah saya pelajari. Yang pertama itu ada pengenalan server. Simpelnya itu sebagai sebuah layanan. Server itu sebuah layanan sang pelayan kepada klien-kliennya. Terus yang kedua juga kita tadi ngebahas fungsi server itu ada 3 jenis, walaupun lebih daripada itu. Itu yang pertama adalah fungsi untuk menyimpan dan juga untuk menjalankan sebuah aplikasi, dan yang ketiga adalah fungsi untuk main di jaringan atau layanan di jaringan. Terus yang ketiga itu adalah jenis layanan server, itu tadi yang sudah kita bahas, ada FTP, ada mail server, ada web server, dan lain sebagainya. Dan setelahnya adalah bentuk server. Tadi ada desktop, ada juga untuk yang rack mount, tadi ada juga yang blade untuk servernya. Yang kelima itu tadi kita membahas nge-breakdown terkait dengan prosesornya, terus nge-breakdown terkait dengan RAM, nge-breakdown terkait dengan sistem operasi, dan juga ternyata ada loh sebuah solusi terkait kita-kita ini yang tidak mempunyai riset yang besar tapi kita masih bisa punya server, itu yang tadi kita bahas terkait dengan home server tadi. Mungkin seperti itu sih Bapak yang sudah disampaikan tadi. Baik, terima kasih Fatwa atas konklusinya. Nah, demikian ya teman-teman semuanya. Jadi sebagai pengenalan terhadap perangkat server, sebagaimana materi yang telah saya sampaikan tadi, teman-teman juga sudah mengetahui perangkatnya seperti apa, dasarnya, kemudian sejarahnya, atau lihat secara fungsi dasarnya kayak apa, dan juga teman-teman sudah mencoba bentuk server yang mini melalui komputer yang namanya Raspberry Pi. Dan dengan harapan itu teman-teman bisa memahami bagaimana karakteristik komputer atau teknologi yang namanya server itu. Nah, pekan depan akan kita lanjutkan mengenai layanan-layanan khusus yang ada di server yang bisa kita manfaatkan, sekaligus nanti kita akan praktek atau melihat secara langsung bagaimana layanan itu dimanfaatkan. Sepertinya cukup itu materi saya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah manajemen server pada program studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.